Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain. Ya, kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasan P3K tahun 2021 Al-Quran Hadis sesuai FR part yang keempat, teman-teman. Al-Quran Hadis kelas 12 semester 1 tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Semoga ini akan keluar di tes P3K tahap kedua nanti, teman-teman. Mudah-mudahan sebagai gambaran dan juga acuan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K tahap kedua. Ya, langsung saja teman-teman ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Surah Al-Alaq ayat 1 mengandung perintah untuk A. Memperbanyak ibadah, B. Mencari ilmu melalui banyak membaca, C. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama, D. Meningkatkan ilmu dan amal, E. Menghormati orang yang berilmu. Jadi kita tahu teman-teman, Al-Alaq ini adalah surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui sebuah tempat ya yang berbentuk lubang, itu ada namanya Gua Hira. Di situ Allah menurunkan melalui malaikat Jibril ya. Itu surah Al-Alaq. Artinya Al-Alaq itu adalah bacalah. Jadi kalau kita tahu dari artinya itu adalah bacalah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Mencari ilmu melalui banyak membaca. Ya, inilah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akram. Alladzi 'allama biqalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ditanya di sini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yang mengajarkan kepada manusia yang apa yang tidak diketahuinya. Jadi bacalah. Jadi isi yang tepatnya adalah yang B, teman-teman ya. Mencari ilmu melalui banyak membaca. Itu yang paling tepat. Oke, lanjut soal yang kedua. Sebutan yang cocok untuk orang yang mampu menselaraskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai spiritual keagamaan. Ya, menselaraskan itu mengimbangkan, teman-teman, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai keagamaan. Jadi seimbang antara dunia juga dan akhirat. Mana yang tepat, teman-teman? A. Khalifah, B. Ulul albab, C. Amirul Mukminin, D. Mujtahid, E. Ulul Arham. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman ya. Ulul albab. Kenapa yang B? Ya, karena tidak sama kedudukan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Yang memiliki ilmu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mulia di dunia dan di akhirat. Maka umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di Al-Quran terdapat tidak kurang dari 16 ayat ya, yang Allah menutup ayat semesta ini dengan kalimat ulul albab. Dapat dikatakan bahwa ulul albab itu merupakan kelompok manusia tertentu yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Di antaranya adalah mereka diberi al-hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan. Di samping pengetahuan diperolehnya mereka secara empiris, mereka juga belajar di sejarah berbagai bangsa. Kemudian disimpulkannya satu pelajaran yang bermanfaat yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Jadi maksud dari ulul albab ini adalah dunia dan di akhirat. Jadi imbang antara ilmu dengan nilai-nilai agama, teman-teman, yaitu tentang sikap-sikap mulia, al-hikmah, kebijaksanaan pengetahuan yang diperoleh mereka secara empiris. Jadi yang paling tepat jawabannya di sini adalah, teman-teman, ulul albab ya, itu jawabannya adalah yang B ya, keseimbangan antara pengetahuan dan juga nilai-nilai spiritual keagamaan. Baik, juga sifat-sifat yang lainnya yang teman-teman yang dimiliki oleh yang dijuluki ulul albab ini. Yang pertama, bersungguh mencari ilmu, termasuk dalam kesenangan mentaburi ciptaan Allah di langit dan bumi, dan mentasyukuri dengan memanfaatkan nikmat Allah menggunakan akal pikiran sehingga kenikmatan itu makin bertambah ya. Yang kedua, mampu memisahkan yang jelek dari yang baik, kemudian ia memilih yang baik walaupun yang harus sendirian mempertahankan kebaikan itu, dan walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh sekian banyak orang. Jadi berbuat baiklah, teman-teman, meskipun di mata orang itu salah ya. Tapi kalau seandainya kita betul, kita harus mempertahankan
kebetulan kita atau kebaikan kita. Jangan karena orang itu banyak berbuat buruk, berbuat maksiat, kita juga terjerumus ke dalam hal itu. Itu tidak namanya ulul albab. Jadi kita harus memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 3. Kritis dan mendengarkan pembicaraan. Pandai menimbang-nimbang ucapan, teori, profesi, atau dalil yang dikemukakan orang lain ya. Jadi bisa memilah-milah mana yang baik juga dan mana yang buruk. Antara ucapan, teori yang mana yang baik ya, yang disampaikan oleh seorang kepada kita. Yang keempat, bersedia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat lain untuk memperkaya masyarakatnya. Bersedia memberikan peringatan kepada masyarakat. Jadi kita harus juga meniru keteladanan nabi-nabi kita, sifat nabi dan rasul, sifat wajib. Salah satunya adalah tabligh ya, menyampaikan apa yang kita miliki, kebaikan, ilmu dan lain sebagainya, dan kita sampaikan kepada orang lain dan juga orang lain bermanfaat juga baginya. Kemudian yang kelima, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Berkali-kali Al-Quran menyebutkan ulul albab, hanya takut kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, dan kepada Allah lah kita tempat mengadu, tempat segalanya. Jadi jawaban yang tepat adalah ulul albab ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Berdasarkan At-Taubah ayat 122, Allah memberikan apresiasi kepada hambanya yang menekuni bidang A. Ilmu pengetahuan dan teknologi, B. Ilmu agama, C. Ilmu strategi perang di organisasi, E. Ilmu pemerintahan. Berdasarkan At-Taubah 122 teman-teman ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Kenapa ilmu agama? Di dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang yang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi di sini Allah perintahkan jangan semuanya pergi ke medan perang. Tinggalkanlah sebagian dari kamu untuk memperdalam pengetahuan agama, supaya dengan memperdalam agama ini bisa memperluas atau menyebarluaskan agama kita ke seluruh daerah-daerah. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan semuanya berperang, nanti semuanya mati. Kalau mati semuanya, siapa lagi yang akan menuntut ilmu untuk memperdalam agama ya. Itu jawaban yang tepat adalah ilmu agama. Lanjut teman-teman, nomor 4. Kedudukan orang berilmu dibandingkan dengan yang tidak berilmu diumpamakan oleh Rasulullah seperti A. Air hujan, B. Tanah yang subur, C. Bulan purnama, D. Pohon yang berbuah, E. Lilin yang membakar dirinya. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu diumpamakan oleh Rasulullah seperti C. Bulan purnama. Ya, kenapa dikatakan bulan purnama teman-teman? Ya, ini kita lihat dulu ya. Karena kedudukan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu diumpamakan oleh Rasulullah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atau atas seluruh bintang-bintang. Kalau kita lihat di langit teman-teman, bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Kalau kita lihat bintang-bintang kurang menyinari alam semesta ini. Tapi kalau ada bulan di sana, bulan purnama, itu akan menyinari alam semesta dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitar bulan tersebut. Maka disitulah Rasulullah mengumpamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, seperti bulan purnama. Jadi jawaban yang tepat adalah bulan purnama teman-teman ya, itu C. Oke. Lanjut teman-teman, nomor 5.
Wa inna malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna'u. Dia disebut menunjukkan nasa hormat malaikat kepada A. orang yang banyak ibadah, B. orang yang bantu orang lain dengan sedekah, C. orang yang menuntut ilmu, D. orang yang rendah hati dan tawaduk, E. orang yang selalu berzikir siang dan malam. Jawaban yang tepat di sini adalah C. orang yang menuntut ilmu. Kita lihat di dalam sebuah hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mana dia? Qala Abu Darda fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallah bi tariqam min turqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajni hataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh. Jadi tadi sampai di mana tadi ya? Ya di sini ya. Wa innal malaikata la tad'u ajnitaha ridha li talibil ilmi, ya. Dari Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermuliakannya jalan ke surga. Sungguh para mereka merendahkan sayapnya sebagai kedoaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan diminta maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibandingkan ibadah seperti keundangan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Ini ya teman-teman ya. Nah nanti dia seluruh bintang ini dia. Alal ibadika kafalil qamari laital badri ala seiril kawakibi inu ulma. Sampai situ ya. Jadi yang paling tepat itu adalah keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Jadi jawaban tepat adalah seperti malam purnama. Oke. Ya, seperti malam purnama. Jadi kemudian rasa rahmat malaikat itu adalah kepada penuntut ilmu, teman-teman ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi diberikan kehormatan oleh malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Ditinggikan derajatnya ya. Oke, lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 6. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini juga terdapat dari surah Al-Alaq ya. Ayat 5 ya. A. Sumber ilmu pengetahuan adalah manusia. B. Orang yang berilmu mengetahui segalanya. C. Pada dasarnya manusia itu tidak memiliki ilmu. D. Belajar tidak mengenal batas waktu. E. Membaca merupakan media belajar yang mudah. Jadi maksud dari surah Al-Alaq ayat 5 ini adalah yang D. Belajar tidak mengenal batas dan waktu. Kita simak ya. Ini dia, alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia adalah makhluk yang potensial untuk berkarya melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari Allah. Manusia belajar baik dari alam sekitar yang merupakan ciptaannya maupun dari wahyu yang Allah sampaikan melalui para rasul. Jadi intinya di sini teman-teman, kita itu belajar dimanapun kita berada, ya, tanpa batas waktu, tanpa batas usia, dari liang lahat sampai dari dalam rahim kita itu sampai ke liang lahat itu kita wajib untuk menuntut ilmu. Talbul ilma faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan menuntut ilmu juga wajib sampai ke negeri Cina. Jadi intinya di sini adalah kita menuntut ilmu tanpa batas waktu. Belajar di rumah boleh, belajar di sekolah boleh, belajar melalui alam sekitar yang kita lihat sehari-hari itu namanya juga menuntut ilmu, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, belajar tidak mengenal batas waktu. Oke, lanjut soal nomor 7. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung dengan keimanan yang baik, seperti kandungan ayat berikut. A. Wa ma ta'nil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. B. Alladzi 'allama bil qalam. C. Yarfi'ullahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajah. D. 'Allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. E. Lalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang didukung dengan keimanan yang baik, teman-teman.
pengetahuan juga, kemudian keimanan juga. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Kita lihat di dalam surah Yunus ayat 101. Qul inzuru, mana dia? Qul inzuru ma fis samawati wa ma tu'nil ayatu wan nuzuru qaumil la yu'minun. Katakan, perhatikan apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda tangan besar Allah dan Rasulullah yang beri peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi keimanan ia dengan, jadi orang menuntut ilmu ya, ilmu teknologi dan pengetahuan, kemudian diimani juga dengan keimanan yang kuat ya, karena tidaklah bermanfaat ya yang kita pelajari ilmu tersebut seandainya kita tidak beriman. Jadi sesuai dalam surah Yunus ayat 101 teman-teman. Jadi itu isinya adalah yang A. Ini surah Yunus ayat 101. Oke, lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 8. Allah merintahkan Nabi Muhammad utamanya untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Hal tersebut dijelaskan Al-Quran surah A Yunus 101, B Al-Baqarah ayat 164, C Yunus 164, D Al-Baqarah 11, E Mujadilah ayat 11. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, Yunus 101 ya, yang tadi kita baca tadi teman-teman. Ini dia. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Qul inzuru ma fis samawati wal ardh. Jadi jawabannya dapat adalah yang Yunus ayat 101A. Oke, lanjut nomor 9. Wa ma tu'nil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Ini berdasarkan surah Yunus ayat 11 tadi teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah pesan yang kita bisa kita ambil di sini teman-teman ya. A. Orang berilmu dan beriman punya kedudukan tinggi di sisi Allah. B. Orang yang tidak beriman diberi kemudahan di dunia mengembangkan teknologi. C. Kejadian langit dan bumi sebenarnya tanda dan peringatan tapi tidak dimengerti oleh orang kafir. D. Kedudukan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak beriman kepada ayat kauniyah. E. Orang yang menuntut ilmu agama akan dimudahkan jalan hidupnya. Potongan ayat ini pesan yang bisa kita ambil adalah yang C teman-teman. Kenapa yang C teman-teman? Kita bahas ya dalam surah Yunus ayat 100 tadi. 1. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda dan rasul-rasul yang beri peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi langit dan bumi sebenarnya itu adalah peringatan. Tapi orang-orang kafir itu dia menganggap itu semuanya tidak difikirkannya. Dia menuntut ilmu untuk di duniawi saja, tidak mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi orang kafir lah seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Oke, lanjut soal nomor 10 yang terakhir teman-teman. Nomor 10. Anbiya iwarathatu wa innal ulama. A. Ulama warisi kedudukan para nabi dan rasul. B. Ilmunya para ulama sejajar dengan ilmu nabi. C. Ulama mempunyai tanggung jawab menyebarkan ajaran nabi. D. Nabi mewariskan berkahnya kepada para ulama. E. Para ulama menerima limpahan karomah dari nabi. Mana jawaban yang tepat di sini teman-teman? Menghargai hadis ya. Ini hadis nih. Anbiya iwarathatu wa innal ulama. Jawaban yang tepat adalah yang A. Ulama mewarisi kedudukan para nabi dan rasul. Kenapa yang A? Kita bahas dalam hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ambil aja potongannya ini. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Jadi apa artinya? Nah, ini para ulama adalah pewaris para nabi. Oke. Jadi sudah jelas ya. Jawabannya itu adalah yang A. Ulama mewarisi kedudukan para nabi dan juga rasul. Jadi yang akan meneruskan ajaran para nabi dan rasul itu adalah ulama kita yang masih ada sampai hari ini. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita 10 soal dan juga pembahasan berkaitan dengan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga gambaran bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap kedua nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Kita semoga lulus semuanya dan sampai jumpa di lain waktu di part yang kelima.
Kalau seandainya bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain yang akan berguna baginya juga. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.